Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan wawancara mengenai tata kelola UMKM yang meliputi pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, hingga pengelolaan produksi usahanya. Namun, kali ini kita hanya akan berfokus terhadap pengelolaan keuangannya saja. Wawancara ini dilakukan di Kampung Legok Terep, RT 04, RW 06, Desa Cijagra, Kecamatan Paseh, sebagai bagian dari pengumpulan data untuk tugas akademik. Melalui wawancara ini, kami berharap dapat memperoleh informasi mengenai bagaimana tata kelola usaha diterapkan dalam menjalankan UMKM, serta tantangan yang dihadapi dalam pengembangannya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan saya Depi Damayanti, mahasiswa dari Kampus Digital University. Ibu Ya. sendiri? Nama Ibu Aidati. Ibu, saya di sini ingin mewawancarai Ibu. Apakah Ibu berkenan? Iya, boleh. Tentang apa, Neng? Ini saya ada tugas mengenai GCG, tata kelola yang baik, khususnya di bagian pengelola keuangan. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Iya, boleh. Apa itu? Ibu mah gak tahu. Ini Ibu, saya mau tahu sedikit tentang usaha ini, berdirinya sejak kapan dan Ibu berjualan apa saja. Nah, ini tuh warung kecil-kecilan. Sudah lama, sudah 15 tahunan lebih. Jualannya jualan makanan, jajanan anak-anak. Apa itu namanya? Rencang nasi itu yang atahan itu. Pauk-pauk. Iya, Iya. gitu aja. Nah, saya mau tahu nih Bu, untuk pengelolaan keuangannya biasanya apakah Ibu sendiri yang mengurus atau ada yang membantu anak Ibu atau siapa gitu? Iya, sendiri. Dulu mah sendiri. Tapi sekarang alhamdulillah dibantu sama anak karena sudah bekerja di pabrik. Bu suka bantu-bantu tambah-tambah modal. Begitu. Alhamdulillah ya Ibu. Alhamdulillah. Nah, misalnya Ibu,
setiap ada uang masuk atau uang keluar biasanya dicatat atau tidak? Kalau dicatat enggak, paling yang kasbon yang bayarnya mingguan atau bulanan itu suka dicatat. Hmm, Jadi untuk pengeluaran dan pemasukan pribadi itu jarang begitu. Ya kalau itu sedapatnya, ada gak tentu neng yang bayar teh, ada yang bulanan, kan gajinya beda-beda. Begitu. Saya mau tanya juga, apakah uang usaha ibu dan uang pribadi itu dipisah atau disatuin? Ya kalau ada dipisah, harus dipisah. Kalau disatuin nanti keambil sama modal buat jualan warung. Jadi untuk saat ini dipisah atau tidak? Dipisah. Berarti bagus ya ibu Iya. sudah memanage uang. Oh dipisah ibu. Ya, Pemisahannya gimana itu ibu? ya kalau ada untung sedikit disisihin gitu, disimpan buat tabung-tabung masa depan. Kalau kepepet ya buat modal lagi, keambil lagi sedikit gitu. Itu neng puter-puter modal gitu. Iya sih. Biasanya ibu tahu usaha ini untung atau rugi dari mana? Ya kalau tahunya untungnya ya kalau pelanggan datang ke sini ya belanja semuanya gitu ya rame. Kalau enggaknya paling kalau lagi ada warung baru gitu kan kesana semua, kesini jadi sepi gitu. Jadi sedih juga sih. Yang sabar ya ibu, tapi Iya. kan kalau biasanya ya warung-warung yang sekarang mah jarang bertahan lama. Iya. Jadi pasti balik lagi lah ke ibu Iya. gitu. Amin. Apakah saya boleh tahu ibu keuntungan ibu perharinya dapat berapa dari berjualan usaha ini? Kalau dapatnya itu gak tentu, kan yang ada yang bayar cash, ada yang ambil kasbon gitu, gak tentu. Paling di bawah sejutaan itu Besar ternyata ya. dibelanjakan lagi, diputerin lagi pakai modal. Nah, ibu saat ada keuntungan, apakah ibu langsung pakai untuk kebutuhan pribadi atau disimpan lagi untuk modal usaha? Ya kalau ada untung disimpan sebagian, tak sebagian lagi buat modal lagi. Karena warung itu modalnya tuh tiap hari, harus ada modal terus buat nutupin ini itu. Terus ibu selama menjalankan usaha ini kan udah lama tuh. Iya. Menurut ibu apa tantangan terbesar dalam mengatur keuangan? Ya gitu, ya modal itu ya harus berputar. Ya sekarang kan apa-apa serba mahal, makanan kebutuhan sehari-hari pada naik, kan pada Iya melelu. Rupiah juga lagi. Iya. Oke lah, deh. Sebelumnya mohon maaf ibu, saya mau menanyakan, apakah sebelumnya ibu pernah berada di keadaan terbawa gitu atau sampai punya niat tutup usaha? Ya pernah, kalau lagi sepi pembeli gak ada gitu ya, paling cuma satu, jadi makanan itu gak kejual, jadi busuk kan di besoknya atau di 2 hari, jadi kebuang, mubazir. Jadi sedih, mau udahan gitu, mau atasan gitu tutup, tapi tetangga pada nyemangatin, jangan berhenti, sayang cina lebar cina ulah gitu. Jadi baru tuh kemeh gitu. Iya Walaupun alit-alitan, kecil-kecilan tapi manjang gitu. Iya. Ibu udah berpuluh-puluh tahun Iya. juga ya. Nah ibu, pertanyaan terakhir nih, kalau kedepannya ada kesempatan, apakah ibu ingin membuat pencatatan keuangan yang lebih rapi atau menggunakan aplikasi? Ya ibu sih mau, tapi ibu kan terbatas ininya. Melihat sama menulisnya gitu. Paling sama anak ibu. Oh begitu Iya. ya. Oke ibu, baik, terima kasih. Iya. Tapi sebelumnya ini saya membeli ini buku kas untuk pencatatan kas ibu.
Semoga bermanfaat ya Oh, Ibu iya. untuk kedepannya. Ya, Ibu terima bisa kasih. menulis di sini. Ya, di sini untuk Ya, pemasukan, pengeluaran. Nanti bisa Iya. Ibu jumlah di sini. ya nanti saya coba ya Ya. tanya sama anak saya. Terima kasih banyak Ibu Ya, atas waktu dan sama-sama. jawabannya. Sama-sama Neng. Silakan atuh sambil dimakan dulu Iya, ya. Ibu. Seadanya air putih. Gak apa-apa. Terima kasih Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa Ibu Ayi sudah memulai bisnis ini selama kurang lebih 15 tahun lamanya. Beliau bergerak di bidang kuliner seperti masakan, jajanan, serta kebutuhan sehari-hari. Beliau melakukan pengelolaan usaha ini secara mandiri, didukung oleh anak-anaknya yang sudah mulai aktif membantu. Pencatatan dalam keuangan dalam usahanya, beliau belum melakukannya dengan secara sistematis, masih terbatas dengan hanya pencatatan hutang dan pembayaran bulanan. Meskipun demikian, pengelolaan uang pribadi dan uang usahanya sudah mulai dipisahkan karena beliau sudah menyadari apabila disatukan akan mudah terganggu uang usahanya, serta keuntungan dari yang beliau dapat dalam usahanya beliau gunakan kembali sebagai modal. Nah, bila ada untung yang lebih, beliau sisihkan untuk tabungan di masa mendatang. Untuk tantangan yang beliau alami, mulai dari jika dagangannya tidak laku, akan terbuang karena makanannya bersifat cepat basi ya, karena beliau menjual asakan. Sehingga hambatan terutama bagi beliau adalah pencatatan yang kurang sistematis serta tadi makanan yang mudah basi. Daulat. Saran yang bisa kami berikan mungkin hanya sedikit. Mungkin usaha Ibu Ayi harus dilakukan pencatatan yang lebih sistematis agar pengelolaan bahan baku serta kegiatan pencatatan lainnya dapat termonitor dengan baik. Karena dilihat dari pengalaman yang telah berjalan selama 15 tahun bahwa usaha ini cukup bertahan lama. Jadi apabila dilakukan pengelolaan yang lebih baik, kita juga merasa ini akan ada kemajuan yang lebih bagus lagi. Karena jika kita mengetahui kekurangan dan kelebihannya, kita bisa mengoptimalkan pemasukan dan pengeluaran yang akan kita lakukan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih.